Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 4 Cempaka. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 10, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar dengan penuh semangat. Kompetensi dasar untuk materi tentang sholat jamak dan qashar ada 4. Yang pertama yaitu KD 1.10, menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Kemudian yang kedua yaitu KD 2.10, menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. Kemudian KD yang ketiga yaitu KD 3.10, memahami ketentuan sholat jamak qashar. Dan yang terakhir adalah KD 4.10, yaitu mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada KD ketiga, yaitu KD 3.10, memahami ketentuan sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil naqli mengenai sholat jamak qashar. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Kemudian yang keempat, menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyebutkan macam-macam sholat jamak. Sholat wajib atau sholat fardu itu hukumnya wajib kita laksanakan dimanapun dan dalam keadaan apapun loh ya. Nah, pernahkah kalian naik kendaraan umum seperti bis, pesawat, atau kereta api? Lalu bagaimana cara kita sholat ketika kita dalam perjalanan mengendarai kendaraan umum tersebut? Atau ketika kita sedang sakit, bagaimana cara kita sholat ketika kita dalam keadaan sakit? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama tentang sholat dalam keadaan-keadaan darurat. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan ketika kita melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Nah, sholat jamak qashar merupakan salah satu bentuk rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalil tentang sholat jamak qashar bersumber dari 2. Yang pertama yaitu dari hadis, kemudian yang kedua dari ayat Al-Quran. Untuk hadis, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang sholat jamak qashar. Akan tetapi di sini Mem hanya mengambil satu hadis, yaitu hadis dari muttafaq alaih. Kemudian yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 101. Syarat sah sholat jamak qashar yang pertama yaitu musafir atau melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, perjalanan tersebut untuk kebaikan atau bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan atau dalam keadaan darurat. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak merupakan sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Kemudian yang kelima, berniat menjamak atau mengqashar sholat ketika takbiratul ihram.
untuk pembahasan yang pertama, kita akan belajar mengenai sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sholat jamak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim yang dilaksanakan pada waktu awal. Kemudian yang kedua yaitu sholat jamak takhir atau sholat jamak yang dilaksanakan di waktu akhir. Nah, untuk sholat jamak takdim atau yang dilakukan pada waktu awal, maksudnya seperti ini. Misalkan kita yang pertama melaksanakan sholat zuhur dan asar, itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Jumlah rokaatnya semua ada 8 rokaat. Kemudian yang kedua, sholat maghrib yang digabungkan dengan sholat isya, dilaksanakan pada waktu maghrib. Jumlah rokaatnya ada 7. Kemudian yang kedua yaitu sholat jamak takhir atau sholat yang dilaksanakan di waktu akhir. Yang pertama yaitu sholat asar dan sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Jumlah rokaatnya ada 8. Kemudian yang kedua yaitu sholat isya dan sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu sholat isya. Jumlah rokaatnya ada 7 rokaat. Nah, di sini Mem menuliskannya dengan simbol. Jadi, misalkan nih di sholat jamak takdim untuk zuhur plus asar sama dengan zuhur. Jumlah sholat zuhur ada 4 rokaat, Mem tulis dengan 4R. Kemudian yang sholat asar, Mem tulis dengan 4R juga, sehingga digabungkan menjadi 8R. R ini maksudnya apa sih? R ini maksudnya rokaat. Jadi, dari penjelasan ini, untuk memudahkan kalian mengingat, kalian bisa menggunakan rumus yang Mem tulis di dalam penjelasan kali ini. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diqashar ada 3, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Kalau tadi kita belajar tentang sholat jamak, yaitu menggabungkan dua sholat fardu, dan sholat qashar yaitu meringkas sholat fardu, maka sholat jamak qashar adalah gabungan antara keduanya. Nah, sholat jamak qashar ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak qashar takdim dan sholat jamak qashar takhir. Untuk yang pertama yaitu sholat jamak qashar takdim, itu ada 2, yaitu sholat zuhur dan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu zuhur. Jumlah rokaatnya ada 4 rokaat, karena sholat zuhurnya 2 rokaat dan sholat asarnya 2 rokaat. Kemudian yang kedua yaitu sholat maghrib dan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Jumlah rokaatnya ada 5 rokaat, karena sholat maghrib tetap 3 rokaat dan sholat isya 2 rokaat. Kemudian sholat jamak takhir itu juga ada 2 macam. Yang pertama yaitu sholat asar dan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu asar, jumlah rokaatnya 4. Kemudian sholat isya dan sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu isya, jumlah rokaatnya ada 5 rokaat. Selain sholat jamak qashar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rukhsah atau keringanan sholat fardu bagi orang yang sakit, yaitu jika tidak mampu berdiri, maka sholat bisa dilaksanakan dengan duduk. Kemudian, jika tidak mampu duduk, maka sholat bisa dilaksanakan dengan berbaring. Rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan agar semua umat Islam tidak pernah meninggalkan sholat.
Jadi, sholat itu harus dilaksanakan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Demikian pembahasan kita mengenai sholat jamak dan qashar. Semoga bisa menjadikan petunjuk yang memudahkan kita dalam melaksanakan sholat ketika kita sedang dalam keadaan darurat, baik karena sedang dalam perjalanan atau sedang sakit maupun sedang dalam keadaan-keadaan darurat yang lain. Akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.